Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Sabtu 3 Januari 2025. Sari berita penting. Gubernur Al-Haris buka ruang legal untuk sumur minyak rakyat. Berita kedua, Kejari Tebu ungkap 14 paket proyek PUPR masuk penyelidikan dengan 2 miliar rupiah kerugian negara. Berita ketiga, Pemprov Sumbar transfer dana tanggap darurat pesisir selatan 5,7 miliar rupiah. Menurut Mahyaldi, karo kurang ditambah. Berita selengkapnya. Berita kedua, Kejaksaan Negeri Kejari Tebu memaparkan capaian penanganan perkara sepanjang Januari hingga Desember 2025. Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah penanganan perkara tidak pidana khusus Tipitsus terkait 14 paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Tebu yang sebelumnya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI tahun 2023. Kepala Kejari Tebu, Abdul Rahman, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian proses penyelidikan terhadap perkara tersebut, termasuk mendalami adanya dugaan persekongkolan jahat yang melibatkan mantan pejabat PJ Bupati Tebu, pihak Dinas PUPR, serta oknum kontraktor pelaksana kegiatan pada tahun 2023 hingga 2024. Pada tahap penyelidikan, kami melakukan pendalaman terhadap dugaan persekongkolan jahat dalam pengelolaan proyek PUPR. Temuan ini berdasarkan rekomendasi BPK dengan nilai kerugian sebesar 2 miliar 152.884 rupiah, ujar Abdul Rahman dalam konferensi pers capaian kinerja Kejari Tebu Rabu 31 Desember 2025 di Aula Kejari Tebu. Ia menjelaskan setelah dilakukan proses penyelidikan secara komprehensif, Kejari Tebu berhasil melakukan upaya penyelamatan dan pemulihan keuangan negara sesuai nilai kerugian yang ditemukan. Namun setelah diekspos secara internal dan pertimbangan yuridis lainnya, pihaknya memutuskan untuk menutup penyelidikan terhadap dugaan persekongkolan tersebut. Setelah melakukan penyelidikan mendalam dan ekspos internal, kami mengambil keputusan untuk menutup penyelidikan dugaan persekongkolan jahat antara mantan PJ Bupati Tebu dan Dinas PUPR terkait proyek tahun 2023, tegasnya. Selain bidang Tipitsus, Kejari Tebu juga mencatat capaian signifikan di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) melalui surat kuasa khusus SKK yang berasal dari temuan BPK RI. Jaksa Pengacara Negara JPN Kejari Tebu berhasil memulihkan keuangan negara senilai 1.836.810.036,76 rupiah pada tahun 2025. Bidang Datun juga kita optimalkan. Selain memulihkan keuangan negara, JPN Kejari Tebu turut melakukan pendampingan proyek strategis, diantaranya pendampingan 13 proyek jalan, 78 kegiatan non-mitigasi, serta penanganan 2 perkara litigasi, tutup Abdul Rahman. Dengan capaian tersebut, Kejari Tebu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penegakan hukum pemulihan kerugian negara serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan. 2 penyelidikan yang dihentikan itu masing-masing terkait dugaan gratifikasi dan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL serta dugaan persekongkolan jahat pada 14 paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Tebu. Kedua kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik dan sempat dipresentasikan sebagai perkara besar yang ditangani Kejari Tebu. Aktivis Tebu, Hafizan Romi Faisal, menilai penghentian 2 perkara tersebut bukan persoalan teknis semata, melainkan menyingkap lemahnya kualitas penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. Kalau 2 kasus besar sejak awal digambar-gemborkan justru berakhir dihentikan, maka yang patut dipertanyakan bukan laporan masyarakatnya, tetapi kemampuan Kejari Tebu dalam membaca
memverifikasi dan menguji laporan sejak awal, tegas Romi. Jumat 2 Januari 2026. Menurut Romi, Kejari Tebu keliru sejak awal dalam memahami substansi laporan dugaan gratifikasi yang menyeret PT APN. Ia menegaskan bahwa inti laporan bukan pada pelaksanaan PTSL, melainkan dugaan penerimaan gratifikasi oleh Kepala Desa Tanah Garu dari perusahaan tersebut. Yang dilaporkan itu gratifikasinya. Kalau yang dicari hanya soal PTSL, tentu tidak akan ditemukan. Ini menunjukkan penyelidikan tidak fokus dan melenceng dari substansinya, ujarnya. Lebih jauh, Romi juga mengungkapkan kekecewaannya karena sebagai pelapor, ia sama sekali tidak pernah dimintai keterangan sebelum perkara dinyatakan dihentikan. Saya sebagai pelapor bahkan tidak tahu laporan itu dihentikan, tidak pernah dipanggil, tidak pernah diperiksa, tidak pernah dikonfirmasi. Ini ironis dan menciderai hak warga negara, kata Romi. Ia menilai praktik tersebut berpotensi melanggar asas kepastian hukum, transparansi, serta akuntabilitas penegakan hukum, sekaligus menimbulkan kegaduhan dan ketidakpercayaan publik. Kritik lebih keras disampaikan Romi terhadap penghentian penyelidikan dugaan persekongkolan jahat dalam 14 paket pekerjaan PUPR Tebu. Kejari Tebu menghentikan perkara setelah seluruh kerugian negara yang dicapai lebih dari 2 miliar rupiah dikembalikan ke kas daerah. Dua penyelidikan yang dikan itu masing-masing terkait dengan Romi menyebut langkah tersebut berpotensi bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku korupsi. Ia juga menegaskan bahwa dugaan persekongkolan jahat tidak bisa hanya diukur dari ada atau tidaknya kerugian negara. Yang diuji bukan hanya kerugian negara, tetapi apakah ada kesepakatan jahat, penyalahgunaan kewenangan, serta penyelenggaraan prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Kalau logikanya cukup mengembalikan uang lalu perkara ditutup, maka fungsi manajemen penjeraan hukum lumpuh total. Ini presiden berbahaya, tegasnya. Menurutnya, Kejari Tebu terlalu mengedepankan pendekatan administratif dan pemulihan keuangan negara, namun abai menelaah unsur pidana secara menyeluruh, objektif, dan transparan. Romi mendesak pelaksanaan Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Jambi untuk melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Kejari Tebu, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana khusus yang menyangkut kepercayaan publik. Kalau kejaksaan di daerah tidak mampu memilah mana laporan yang layak diproses dan mana yang seharusnya dihentikan sejak awal, maka kepercayaan publik akan terus terkikis. Hukum harusnya menjadi alat keadilan, bukan sekedar formalitas administratif, tugasnya. Sumber berita Jambi Prima. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.